Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah cara membuat pembatasan masalah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin sampaikan tentang bagaimana cara membuat pembatasan masalah. Dan kemudian nanti kita diskusikan apakah setiap membuat skripsi itu harus dibuat juga pembatasan masalahnya atau tidak. Nah, kita lihat sekarang kenapa ini saya buat topik ini untuk teman-teman, karena seringkali mahasiswa masih kelihatan bingung di dalam merumuskan masalah dan hubungannya dengan pembatasan masalah. Kadang-kadang yang dimaksud dengan membatasi masalah tapi sesungguhnya tidak membuat pembatasan sama sekali, hanya melakukan proses pengulangan dari judul. Nah, ini keliru. Oleh karena itu mari kita sama-sama simak bagaimana cara membuat pembatasan masalah. Baik teman-teman sekalian, di dalam penelitian sebuah karya ilmiah, apakah itu skripsi, tesis ataupun disertasi, itu ada yang membuat pembatasan masalah, ada juga yang tidak menuliskan atau tidak membuat batasan masalah. Nah, jadi membuat pembatasan masalah itu tidak wajib. Kenapa? Tergantung kepada kebutuhannya. Jika di dalam judul skripsi teman-teman itu sudah, atau tesis, atau biasanya kalau disertasi pada umumnya membuat ya, karena judulnya beda dengan skripsi. Jadi pada kesempatan ini saya garis bawahi untuk skripsi aja dulu ya, ingin membantu teman-teman yang menulis skripsi. Jadi kalau di dalam judul skripsimu sudah jelas, sudah kelihatan ruang lingkup kajian penelitiannya, maka tidak perlu lagi membuat pembatasan masalah. Jadi di bagian bab 1 itu langsung saja identifikasi masalah dan perumusan masalah. Tetapi jika pada judulmu itu masih ada kelihatan masih umum, harus dibatasi, barulah kita membuat pembatasan masalah. Itu ya yang harus diingat. Jadi kadang ada yang tanya, Bu, emang harus ya membuat pembatasan masalah? Nah, itu jawabannya tadi ya. Jadi tidak harus, tidak wajib jika judulmu sudah tidak perlu dibatasi lagi. Nah, kalau kita lihat dari arti katanya ya, batas itu adalah penghinggaan. Ya, jadi dalam Kamus Bahasa Indonesia itu penghinggaan atau sempadan. Jadi kalau kita mau bicara tentang satu masalah, kita mau sampai mana gitu, hingganya itu, sempadannya, batasannya mau sampai masalah apa yang dibicarakan gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, masalah. Masalah itu adalah gap ya, antara harapan dengan kenyataan. Jadi antara harapan dan kenyataan lalu kita angkat menjadi masalah karya ilmiah, dalam hal ini masalah yang diangkat di skripsi, lalu kita batasi ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, apa fungsinya untuk membuat pembatasan ini gitu ya? Tentu ada fungsinya. Yang pertama adalah memudahkan teman-teman untuk melakukan identifikasi masalah. Jadi dalam proses merumuskan identifikasi masalahnya itu bisa tidak terlalu luas, jadi dibatasi. Kemudian juga untuk menentukan fokus penelitian, apa yang harus diteliti gitu kan. Seperti kita memotret ya, mengambil gambar untuk sebuah foto misalnya, itu kan harus fokus. Nah, kalau orangnya banyak misalnya, yang mau difokuskan yang mana misalnya, atau pemandangan yang begitu luas yang mau difokuskan yang mana gitu. Oh, ini kok semuanya bagus gitu, tamannya indah, tapi nggak bisa kita main jepret semuanya aja, pokoknya terserah. Tapi kemudian setelah jadi gambarnya kurang bagus ya. Jadi harus difokuskan yang mana gitu ya. Begitu juga dalam penelitian. Yang ketiga itu tadi, membatasi jangkauan penelitian. Jadi yang pertama adalah untuk memudahkan identifikasi masalah, 2 supaya penelitiannya fokus, dan yang ketiga membatasi jangkauan penelitian. Nah, itu fungsinya. Sekarang kalau kegunaannya untuk apa? Nah, kalau kita membatasi,
akan mudah untuk mengukur dan menyesuaikan dengan kemampuan peneliti sendiri gitu. Jadi kemampuan kita untuk meneliti misalnya ada 5 masalah. Apa mau semuanya yang mau kita teliti? Kan terlalu lama, membutuhkan waktu yang banyak, energi, biaya yang banyaknya. Jadi mau dibatasi aja deh, dari 5 masalah ini saya mau ambil 2 atau 3 misalnya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan teman-teman sendiri. Sesuaikan juga dengan berapa lama mau melakukan penelitian, 1 semester, 2 semester misalnya ya. Jadi sesuaikan itu. Kemudian yang kedua adalah gunanya juga lihat data di lapangan seperti apa gitu. Sesuaikan dengan kemampuanmu tadi, kemudian ketersediaan data di lapangan gitu. Jadi jangan sampai kita mengangkat banyak masalah ketika penelitian ternyata data tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang kita tawarkan di skripsi itu. Kemudian yang ketiga tentu saja supaya penelitianmu tidak melebar ke sana kemari, jelas arahnya ya. Jadi ini yang keempat adalah untuk menghindari penyimpangan. Jadi jangan sampai penelitianmu melenceng ke sana kemari saking lebarnya masalah gitu ya. Jadi batasi aja, kalau dibatasi akan kelihatan apa yang akan diteliti. Nah baik teman-teman sekalian, sebelum nanti saya sampaikan beberapa contoh, itu perlu juga diingat yang akan dibatasi itu variabel yang mana misalnya. Apakah variabel X atau variabel Y ya. Jadi jawabannya adalah bisa dua-duanya, bisa salah satu dari variabel tersebut. Jadi lihat kalau misalnya dua-duanya masih umum ya berarti dua-duanya kita batasi. Tapi kalau salah satu variabel itu sudah fokus ya udah satu aja kita batasi. Jadi misalnya dalam tahapannya ya, pertama kan sudah ada nih masalah dalam judul ya, judul sudah punya. Kemudian setelah judul apa? Identifikasi masalah. Nah setelah identifikasi masalah, dari identifikasi masalah yang banyak itu yang mau dirumuskan menjadi masalah penelitian kita itu yang mana? Itu ya jadi tahapannya. Jadi contohnya nih misalnya di dalam judul ada penggunaan misalnya penggunaan media sosial dengan hasil belajar misalnya. Nah hasil belajar sendiri itu masih umum. Tapi kalau sudah prestasi belajar itu sudah khusus. Pasti kalau ngomongin prestasi belajar pikiran kita adalah nilai. Nilai apa? Biasanya diambil nilai raport misalnya. Itu nggak perlu lagi dibatasi. Tapi kalau misalnya hasil belajar masih umum. Nah media sosial itu masih umum. Buatlah pembatasannya dari jenis medianya apa. Misalnya yang mau diteliti apa, YouTube, Facebook, misalnya WA dan lain-lain. Jadi tentukan. Kemudian kalau dari segi kontennya mau yang seperti apa, mau konten hiburan, inspiratif, edukatif atau informatif gitu ya. Jadi itu yang pembatasan masalahnya dibuat di bagian pembatasan masalah. Kalau dijudulkan misalnya tidak disebutkan bagian informatifnya, edukatifnya itu ya. Kemudian kalau misalnya dalam judul pengaruh lingkungan pendidikan terhadap apa misalnya ya, terhadap kematangan kepribadian anak misalnya, terhadap pembentukan karakter misalnya. Saya mau lihat dulu nih pembatasannya lingkungan. Nah kalau lingkungan pendidikan itu masih luas ya, nggak apa-apa di judul seperti itu, tapi dibatasi lingkungan pendidikan di rumah, apa di sekolah, apa di masyarakat ya. Jadi kita lihat. Kalau mungkin untuk disertasi, untuk tesis bisa tiga-tiganya dijelaskan bahwa dalam hal ini penelitiannya adalah meliputi lingkungan di keluarga, di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Nggak apa-apa. Tapi kalau untuk skripsi sebaiknya batasi aja, mau lingkungan pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, atau pendidikan masyarakat yang non formal supaya tidak terlalu besar ya penelitiannya. Nah kemudian teman-teman sekalian, saya ambil contoh yang ketiga sekarang. Misalnya ada judul hubungan antara komunikasi interpersonal antara anak dengan keluarganya. Nah apa yang mau dibatasi di sini? Anak.
anak mana misalnya, anak umur berapa, TK, SD misalnya ya. Kemudian kalau misalnya di pendidikan non formal, anaknya umur berapa yang mau diteliti, tulis di dalam pembatasan masalah. Lalu keluarga, yang dimaksud keluarga siapa nanti yang mau jadi respondennya? Ayah, ibu. Kalau misalnya dia diasuh oleh neneknya, apakah kakek neneknya yang dimaksud? Ataukah misalnya kalau dalam keluarga itu ada kakak, adik, atau siapa yang ada di dalam keluarga itu? Jelaskan di dalam pembatasan masalah, karena di dalam pembatasan masalah itu akan berhubungan langsung dengan penentuan respondennya ya. Jadi harus itu dibatasi jika di dalam judulnya belum terlihat pembatasannya. Nah baik teman-teman sekalian, kalau kita lihat misalnya dua lagi saya kasih contoh ya. Penggunaan media pendidikan misalnya, hubungannya dengan apalah ya misalnya. Penggunaan media pendidikan juga harus dibatasi ya. Kalau media pendidikan apa? Media audio, media visual, atau real things ya. Jadi misalnya real things itu kalau kita bicara tentang daunnya dibawa ke kelas, misalnya tentang akar-akarnya dibawa. Kalau tentang buah-buahan, buahnya dibawa gitu ya. Media real things, media pembelajaran tetapi nyata dibawa gitu ke dalam kelas. Nah, jadi itu tadi ya, kalau media pendidikan juga harus dibatasi, media visual, audiovisual, atau media yang grafis misalnya. Nah, jadi itu. Kemudian yang contoh yang berikutnya, yang terakhir adalah misalnya ada judul nih, hubungan X dengan pembentukan karakter anak. Karakter itu juga masih umum, anak juga masih umum. Anak batasi. Misalnya dinyatakan anak dalam penelitian ini adalah anak yang berumur 10 sampai 12 tahun. Jadi siswa yang berada di kelas 4, 5, dan 6 misalnya seperti itu. Kemudian karakter apa yang mau diteliti? Kalau di dalam judulnya sudah tertulis hubungan X dengan pembentukan karakter religius, ya sudah, nggak usah dibatasi. Dengan karakter rasa ingin tahu misalnya, itu tidak usah dibatasi. Tapi kalau teman-teman misalnya menuliskan hanya dengan pembentukan karakter ya gitu, itu berarti buatlah pembatasannya. Karakter apa nanti yang akan diteliti? Apakah 1 atau 2 misalnya? 3 juga nggak apa-apa, pokoknya asal dibatasi aja. Misalnya di dalam penelitian ini pembentukan karakter yang dimaksud adalah meliputi karakter religius, karakter kemandirian, dan karakter rasa ingin tahu. Nah itu jadi berarti pembatasan itu akan berpengaruh pada bagaimana nanti teman-teman membuat pedoman penelitiannya, kuesionernya, itemnya, itu akan ke bawah ke sana. Jadi apa yang ada di bab 1 akan menjadi pekerjaan kita di bab 3 gitu ya. Nah baik teman-teman sekalian, itulah fungsinya kenapa kita harus membuat pembatasan masalah jika pada judul tidak terlalu fokus, tidak jelas atau belum jelas apa yang akan diteliti. Tapi kalau di dalam judulnya semua sudah jelas, kita tidak perlu lagi menggunakan atau merumuskan pembatasan masalah. Cukup diidentifikasi masalah langsung pada perumusan masalah. Itu ya kesimpulannya, tidak semua skripsi harus membatasi masalah jika pada judulnya sudah terlihat batasan masalah yang akan diteliti. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jangan lupa share ke teman-teman lain yang sedang menulis proposal penelitian atau sekarang sudah mulai hampir melaksanakan seminar proposal. Coba cek lagi pembatasan masalahnya benar atau tidak. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.